Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya hormati, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara Zoom, Pak Deputi dan Pak Sesmen serta seluruh pejabat yang ada di Kementerian Investasi. Hari ini kita akan masuk pada kuartal kedua dari kegiatan rutinitas Kementerian Investasi terkait dengan penyampaian laporan dari kinerja realisasi investasi. Kita selama 3 bulan ini disuguhkan dengan berita-berita politik terlalu banyak, maka kali ini saya akan menyampaikan berita-berita tentang investasi. Teman-teman semua, seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa arahan Bapak Presiden Jokowi, sekalipun ini masuk dalam tahun politik, tapi kalau boleh politiknya itu nggak boleh panas, supaya kita menjaga stabilitas dan kita memperkecil wait and see dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang sekalipun kita masuk tahun politik, suhunya tidak terlalu panas-panas, hangat-hangat aja. Dan karena itu akan dicerminkan dalam laporan realisasi investasi kita. Kita tahu bersama bahwa tahun ini Kementerian Investasi diberikan beban dari Bapak Presiden Jokowi dan oleh negara sebesar 1.400 triliun rupiah minus sektor hulu migas dan sektor keuangan. Ini sebagai salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita tetap di atas 5%, karena defisit anggaran kita sudah normal, sudah di bawah 3%. Karena itu investasi salah satu instrumen untuk menutupi kekosongan itu. Bagaimana kemudian kita lihat? Alhamdulillah ini berkat kerja keras kita semua, bahwa target investasi kita di kuartal kedua mencapai 349,8 triliun. Ini realisasi di kuartal kedua, di mana tumbuh secara Q&Q 6,3%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama, itu tumbuh sekitar 6,3%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, pada periode yang sama, itu tumbuh 15,7%. Saya bersyukur bahwa sekalipun kondisi kita memasuki tahun politik, tapi trust global, trust pengusaha dalam negeri tetap masih ada untuk pembangunan dalam negara kita. Kemudian penyerapan tenaga kerja sebesar 464.289 orang. Ini adalah tenaga kerja langsung. Kemudian juga PMA kita 53,3%. Alhamdulillah ya. Jadi Indonesia masih tetap menjadi salah satu negara tujuan para investor untuk menanamkan modalnya. Tumbuh Q&Q 5,2%, year on year 14,2%. Dan sementara PMDN atau investasi dalam negeri 46,7%, tumbuh juga tinggi, Q&Q 7,6%, year on year-nya 17,6%. Artinya sekalipun mayoritas investasi kita masih tetap asing, tapi investasi dalam negeri itu tumbuh cukup signifikan, mencapai 7, bahkan pertumbuhannya lebih tinggi nih. Pertumbuhannya PMDN lebih tinggi ketimbang PMA. Sekalipun secara akumulasi PMA masih tetap lebih tinggi. Nah, ini cerminan dari, sekali lagi, adalah global. Sekalipun kita tahu semua bahwa belum dalam posisi yang normal, tetapi kepercayaan global kepada pemerintahan Indonesia dalam hal ini pimpinan Pak Jokowi itu cukup luar biasa. Apalagi surveinya, approval rate-nya sekarang 80%, 82%, tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Jadi ya yang lain-lain ikut-ikutlah kira-kira untuk kebaikan negara ini. Nah. Kemudian perbandingan Jawa luar Jawa, Jawanya itu tetap 167,8 triliun atau 48%, tumbuh juga 7,5% secara Q&Q, year on year tumbuh 15,6%. Nah, di luar Jawa 52%, ini stabil sekali. Jadi memang teman-teman ini udah sejak 2020 kuartal ketiga ya. 12 triliun berturut-turut. Investasi di luar Pulau Jawa itu lebih banyak. Dan ini mencerminkan bahwa sekali lagi hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak JK di periode pertama itu sekarang dampaknya. Ini dampaknya. Jadi memang membangun Indonesia ini nggak bisa membangun bim salah bim. Harus by design, konsepnya terukur dan caranya pun harus betul-betul pas. Nah, kemudian sektor apa saja? Kita lihat yang pertama adalah transportasi
Gudang dan telekomunikasi 43 triliun. Yang kedua industri logam dasar, barang logam bukan mesin 42,4 triliun. Oh beda tipis ya. Ini juga mungkin terjadi tradingnya yang bagus ini Tin. Ini apa namanya, karena dulu itu industrinya udah mulai bagus, sekarang mulai bangun di transportasi gudang. Karena pasti untuk menampung produk-produknya. Kemudian nomor 3 adalah pertambangan 37,9, 4 itulah perumahan kawasan industri. Ini inheren betul antara industri logam dasar, pertambangan dan perumahan perkantoran industri, kemudian listrik, gas dan air. Jadi memang sekarang hilirisasi ini betul-betul masif. Sekalipun beberapa lembaga negara merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk secara bertahap melakukan peninjauan kembali terhadap pelarangan ekspor komoditas dan jangan diperluas. Jadi lembaga-lembaga ini tidak ingin negara ini maju. Kalau seandainya tidak ada manfaat untuk Indonesia, pasti mereka tidak memberikan rekomendasi. Jadi ini mereka membuat antitesa. Tetap kita konsisten dan kita akan mendorong untuk memberikan insentif yang lebih baik lagi agar mereka bisa masuk. Saya baru pulang kemarin dari China kebetulan. Saya melihat nggak ada cara lain memang. Negara-negara maju itu harus melakukan proses industrialisasi lewat hilirisasi. Kemudian lokasi investasi. Lokasi mana aja? Kalau total akumulasi PMA PMDN itu nomor 1 Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Nomor 1-nya Jawa Barat. Tetap paten ini.